إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, seperti yang telah diumumkan, kita akan mempelajari dan sekaligus mewaspadai pemikiran ataupun akidah kelompok Asyiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan istilah Syiah, ya. Ini kita lebih banyak akan memakai kata-kata Asyiah Ar-Rafidhah atau Ar-Rafidhah, ya, seperti yang dijelaskan dalam buku yang alhamdulillah sudah ada di hadapan antum semuanya, yang diterbitkan oleh MUI Pusat, ya, oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Di dalam awal-awal buku ini disampaikan bahwasanya penamaan yang tepat kepada mereka adalah Syiah Ar-Rafidhah atau Ar-Rafidhah. Karena apa? Karena ini juga disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau tentang, ya, Al-Intisal lis-Sahadah, tentang pembelaan beliau terhadap as-sahabat Rasulullah atau mauqif al-sunnah terhadap para sahabat. Beliau mengatakan yang paling tepat menamai mereka dengan Asyiah Rafidhah, ya, tidak secara mutlak Syiah saja, namun Asyiah Rafidhah. Ini yang kita bahas. Karena apa? Yang pertama, Syiah itu dibagi oleh para ulama secara global ada 3. Syiah yang al-hulat, yang paling ekstrim, ya, yaitu kelompok Syiah Al-Batiniyah, Al-Nusairiyah atau Al-Qaramithah atau yang seterusnya, seperti yang dianut oleh Bashar Assad, ya, presidennya Suriah yang sekarang sedang membantai dan sudah membantai, ya, ratusan ribu kaum muslimin di Suriah sana. Ya, kita doakan semoga Allah menolong kaum muslimin dari pembantaian penjajahan tersebut, dan semoga Allah membantai kelompok Syiah An-Nusairiyah dan semua di atas muka bumi ini. Itu yang paling ekstrim, ya. Kalau mungkin mau dari mana kok dikatakan paling ekstrim? Kalau antum membaca literatur mereka, ya, bahkan mendengar ucapan mereka, seperti nanti akan kita sampaikan dari buku ini, ya, tentang fatwa dan pendirian ulama sunni terhadap akidah Syiah yang dikarang oleh Ustaz Muhammad Umar Ba Abdullah dari Bangil, Jawa Timur, yang beliau termasuk orang terdepan dari tokoh agama kita yang menghabisi betul-betul kelompok Syiah Rafidhah sejak kemunculannya selesai atau setelah revolusi Iran oleh Al-Khomeini Al-Halik. Ya, kata beliau, manusia ketika membaca literatur buku-buku mereka rasanya tidak percaya kok ada manusia seperti itu, ya.
kok ada ya manusia-manusia yang punya pemikiran yang ya akal sehat kita tidak sampai ke sana. Dalam artian kok ada manusia seperti itu intinya. Karena apa? Seperti disebutkan di antara akidah Syiah yang paling ekstrim yaitu Syiah Nusairiyah dan seterusnya, Al-Batiniyah, mereka meyakini Tuhan yang paling atas adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menciptakan Muhammad SAW. Ini saja mungkin belum terbayang di benak antum. Kok ada manusia seperti itu? Kok ada akidah ya manusia seperti itu? Namun yakinlah itu ada. Itulah kelompok Syiah Nusairiyah Al-Batiniyah. Kemudian Nabi Muhammad menciptakan khamsatul aitan. Di antaranya Salman Al-Farisi, Abu Dzar dan seterusnya. Kemudian 5 aitan tersebut punya tugas masing-masing yang ditugasi untuk ya mengatur halilintar, kilat, hujan dan sebagainya. Itu di antara 5 tersebut. Ini sekali lagi, maka sungguh sekali benar firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu kelompok Syiah yang paling ekstrim, Nusairiyah, Al-Batiniyah, dan juga masih banyak lagi sekte batinnya yang lainnya. Ada Ad-Durus, ada Al-Qaramita, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Dikatakan Rafidhah li'annahum yarfuduna khilafata syaikhain. Karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini yang banyak kita bahas sekarang ini. Yang ketiga Syiah Zaidiyah, yaitu pengikut Zaid bin Ali Zainal Abidin, yang beliau atau pengikutnya mereka ini Zaidiyah ini meyakini Ali yang paling mulia di antara para sahabat, cuma masih tetap mempercayai khalifah setelah Rasul adalah Abu Bakar wa Umar, tetap menghormati Abu Bakar wa Umar. Ya. Meskipun ada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, cuma lebih ringan dibandingkan yang pertama dan yang kedua tadi. Ya. Namun sangat disayangkan sekarang ini kelompok Syiah Zaidiyah, terutama di Yaman, sudah menjelma menjadi kelompok Syiah Rafidhah. Dan sekarang mereka juga memerangi Ahlussunnah wal Jamaah di sana. Ya. Dan sebagian dari penuntut ilmu agama di negeri kita ini ada yang terbunuh di sana oleh tangan-tangan Syiah Ar-Rafidhah Al-Hausiyah. Nah, intinya bahwasanya Syiah itu secara global juga menjadi 3 tadi. Ya. Syiah Al-Batiniyah dengan berbagai sektanya, Syiah Rafidhah dan Syiah Az-Zaidiyah. Ini alasan mengapa kita tidak mengatakan Syiah titik, namun Syiah Rafidhah, ada sambungannya. Kemudian yang kedua, di dalam mukadimah ini juga, mukadimah bukunya Mui di sini juga disampaikan bahwasanya pada zaman salaf dahulu ada perawi-perawi hadis yang diterima hadisnya oleh para ulama, itu mereka dikatakan sebagai orang yang ada Syiahnya. Cuma Syiah di situ bukan maksudnya seperti sekarang ini. Mereka hanya mendahulukan Ali bin Abi Thalib dalam keutamaan dibandingkan Utsman bin Affan saja. Adapun yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka cuma mengutamakan Ali di atas Utsman bin Affan fil fadl, dalam keutamaan pribadi mereka berdua. Ya. Tetap mengutamakan Abu Bakar wa Umar, kemudian baru setelah itu mereka berselisih. Ya. Ali yang mereka utamakan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini dulu pernah terjadi di antara para ulama salaf dahulu. Mana yang lebih utama, Ali atau Utsman? Dalam keutamaan. Dan ini pula yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Bahwasanya memang terjadi khilaf antara ulama salaf mana yang paling utama antara Ali bin Abi Thalib ataukah Utsman bin Affan. Adapun masalah siapa yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab, sepakat mengatakan Ali bin Utsman bin Affan sebagai khalifahnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man qaddama Aliyan ala Utsman fil khilafah fa huwa adallu min himari ahlihi." Barang siapa yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib dalam masalah kekhalifahan setelah Umar bin Khattab daripada Utsman bin Affan,
maka dia lebih sesat daripada keledainya. Ya. Ini bedakan masalah keutamaan dengan masalah kekhalifahan. Sepakat salaf dahulu mengatakan setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Namun dalam masalah keutamaan, mana yang utama, Ali ataukah Utsman? Ini dulu pernah jadi khilaf antara para ulama. Makanya yang mengutamakan Ali daripada Utsman dalam keutamaan ini, mereka dikatakan fihi tasayyu, ada syiahnya. Namun bukan seperti syiah yang ada sekarang ini, yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kita ketika menyebutkan Syiah, kita akan sering bandingkan dengan kata-kata Syiah Ar-Rafidhah. Dan ini yang sudah disampaikan oleh, mungkin antum bisa baca dalam halaman 33. Oleh sebab identifikasi Rafidhah dalam diri mereka ini, kaum Syiah Imamiyah enggan disebut dengan istilah itu dan lebih suka disebut Syiah saja. Ya. Karena kata-kata Syiah itu sesuai dengan keyakinan mereka, itu suatu yang mulia. Syiahnya Ali, mereka bangga. Namun mereka nggak suka dikatakan Syiah Ar-Rafidhah. Maka kita lebih banyak akan mengatakan Syiah Ar-Rafidhah. Kemudian dikatakan di sini, hal itu bertujuan untuk mengelabui umat Islam bahwa mereka sama dengan Syiah Ali generasi awal. Bagi Syiah, seperti ditulis Muhsin Al-Amin laqab Rafidhah, adalah julukan buruk untuk orang yang mendahulukan Ali dalam soal khilafah, dan kebanyakan digunakan untuk maksud mendiskreditkan dan membenci mereka. Jadi, antum bisa nanti lihat dalam halaman-halaman itu tentang istilah Syiah, itu selayaknya untuk kita tambahi Syiah Ar-Rafidhah atau Ar-Rafidhah. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, ini suatu nikmat ya bagi kita semuanya, yaitu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan buku seperti ini yang banyak memiliki keistimewaan ya. Buku-buku ulama yang membantah Syiah itu ribuan ya. Ada sebagian yang mengatakan 3.000 ya, kitab-kitab ulama yang membantah tentang Syiah. Namun di antara keistimewaan buku ini resmi dari instansi apa? Negara, ya, yaitu MUI pusat. Agar ini semuanya tidak ditujukan kepada kita yang mengarang-arang, menyesatkan Syiah atau mengatakan Syiah itu sesat. Ya. Dan di antara juga keistimewaannya dibandingkan buku-buku yang ditulis oleh para ulama, di sini ada data-data Syiah di Indonesia atau Syiah Rafidhah di Indonesia, ya, tentang masalah lembaga Syiah, ya, poros-poros Syiah. Ya, kalau mungkin bisa dilihat halaman 89, pergerakan Syiah di Indonesia dan penyebarannya. Ya, ini kita bisa dapati dalam buku ini. Dan saya juga pernah membaca di buku yang ditulis oleh Badan Intelijen Nasional oleh BIN. Itu juga sama dengan ini, mereka telah meneliti dan ya mendapatkan informasi seperti ini, yaitu bahwasanya pusat-pusat Syiah terutama di Jakarta ada 5 poros ya, terutama di Jawa, ada di Jakarta, Pekalongan, Semarang, Pekalongan sana Jawa ya. Pekalongan dan Semarang, kemudian juga ada di Polres Yogyakarta, demikian juga di Bangil dan Pasuruan, dan juga di Bandung. Itu pusat-pusat Syiah Ar-Rafidhah di Indonesia. Demikian juga dilengkapi dengan nama-nama yayasan-yayasan mereka. Demikian pula majelis-majelis taklim mereka, ataupun juga majalah-majalah mereka, web-web mereka, radio mereka. Ini semuanya agar kaum muslimin di negeri kita ini berhati-hati ya dari lembaga-lembaga mereka, yayasan-yayasan mereka, web-web mereka, ataupun buletin-buletin majalah-majalah mereka. Karena sangat bahaya Syiah bagi akidah kaum muslimin, demikian pula bagi negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kemudian sebelum itu, di sini juga disampaikan tentang penyimpangan ajaran Syiah yang berkaitan dengan masalah Al-Quran.
Demikian pula tentang masalah Ahlul Bait, ya. Demikian pula berkaitan dengan masalah mengkafirkan umat Islam, ya. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan ajaran Syiah. Sebetulnya banyak yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan masalah Syiah, masalah akidah mereka, masalah ritual ibadah mereka, masalah sejarah kekejaman orang-orang Syiah Rafidhah. Ingin kita sampaikan sangat terperinci, namun karena waktunya terbatas, kita hanya mungkin meringkas 2 poin saja, yaitu tentang masalah ajaran kesesatan Syiah Rafidhah qatalahumullah, dan juga sedikit tentang sejarah kekejaman mereka. Yaitu yang akan kita sampaikan, baik kita ambil dari bukunya MUI ini ataupun dari buku yang ada di hadapan antum juga ini, Fatawa wa Mauqif A'immat wa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Syiah. Ini juga buku yang alhamdulillah kita sudah mulai untuk mengkajinya di Surabaya sana. Setiap hari Selasa kita kaji buku ini, ya, untuk memberikan pencerahan kepada umat tentang bagaimana bahayanya Syiah Rafidhah. Ini juga buku yang punya keistimewaan, diantaranya pengarangnya dari Indonesia, ya, namun ditulis dengan bahasa Arab, dan bahasa Arabnya bahasa Arab yang masya Allah penuh dengan sastra. Kemudian juga beliau yang juga menerjemahkan, ya. Mungkin antum belum pernah dapati orang Indonesia ngarang dengan 2 bahasa dicantumkan dalam satu kitab. Bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesianya ada. Ini istimewanya. Yang kedua juga kita katakan istimewanya buku ini, yaitu pengarangnya langsung berhadapan dengan tokohnya Syiah di Indonesia setelah revolusi Irak. Ini juga di buku MUI ini juga disebutkan bahwasanya gerakan Syiah Ar-Rafidhah di Indonesia itu sudah ada sebetulnya sebelum tahun 80 sudah ada. Namun lebih banyak eksis bergerak gerilya itu pada tahun 1979 Masehi, setelah revolusi Syiah di Iran yang dipelopori oleh Al-Khomeini, Al-Halik. Ini istimewaannya tadi kita katakan langsung berhadapan dengan tokohnya Syiah Rafidhah yang merupakan tetangga beliau juga yang bernama Husain Al-Habsyi, ya. Itu tokoh Syiah di Indonesia pasca revolusi Iran, ya. Dan beliau sempat juga surat menyurat dengan Husain Habsyi ini, dan alhamdulillah ada beberapa suratnya, ya, kita sudah scan dan kita simpan di iPad ini. Kemudian juga di antara keistimewaannya, beliau pada waktu itu susah mencari buku-buku referensi Syiah. Beliau menghabiskan mungkin bisa dikatakan kalau sekarang ya ratusan juta beli buku-bukunya asli orang-orang Syiah, ya. Beliau langsung mengimpor dari tempatnya sana. Dan alhamdulillah anak pribadi mendapatkan fotokopiannya dari putra beliau. Ya, jadi beliau membantah menulis buku tentang Syiah itu langsung dari referensi Syiah, bukan konon katanya. Makanya sangat amat otentik sekali bukti-bukti beliau yang membantah Syiah, ya, dari buku-buku induk mereka. Makanya beliau sangat khabir pengalaman dalam masalah Syiah rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal tahun 1995. Jadi insya Allah kita akan pakai 2 referensi ini. Yang pertama, ya, kita lihat dari MUI. Pertama disebutkan penyimpangan paham Syiah tentang originalitas Al-Quran, ya. Ini merupakan akidah, ya, Syiah Rafidhah yang jelas-jelas menodai agama Islam. Makanya di sini dikatakan, ya, bahwasanya agama Syiah atau agama Syiah, ya, itu kalau orang mengatakan mengapa kok kita melarang Syiah? Bukankah kita bebas untuk beragama? Dijawab di sini bahwasanya munculnya agama Syiah atau ajaran Syiah Rafidhah itu bukan menunjukkan kebebasan beragama, namun itu penodaan agama. Ya. Maka kita mendoakan semoga pemerintah kita mengeluarkan surat larangan beredarnya ajaran Syiah sebagaimana yang telah dilakukan untuk melarang ajaran
Al-Ahmadiyah. Ya, dan juga semoga seperti negara tetangga yang betul-betul resmi melarang ajaran Syiah, Ar-Rafidah khususnya di negeri mereka seperti Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Semoga Indonesia ikut jejak mereka melarang ajaran Syiah Ar-Rafidah yang sangat amat berbahaya bagi akidah kaum muslimin dan juga bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Di antaranya yang menunjukkan akan hal itu akidah mereka tentang Al-Quran Al-Karim. Ini penodaan terhadap agama kita. Kita menganggap Al-Quran merupakan kitab suci, kitab yang paling hak. Kita yakini sebagaimana Allah katakan, la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran tidak ada kebatilan di depan atau di belakangnya, semuanya adalah hak. Demikian pula kita yakini Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Kita yakini Al-Quran sampai akhir zaman nanti tetap dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang Syiah Rafidah qatalahumullah, mereka meyakini Al-Quran yang ada sekarang ini telah dikurangi, telah diselewengkan, telah diotak-atik oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini sebutkan marojiknya. Ini sama juga susunannya dengan yang di MUI. Pertama kali disebutkan akidah Syiah terhadap Al-Quran Al-Karim. Yang pertama kita sampaikan di sini dalam kitab mereka Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini. Kalau kaum muslimin punya ulama hadis yang bernama Imam Bukhari dengan kitabnya apa? Sahih Bukhari. Kalau kelompok Syiah Rafidah, mereka punya ulama hadis mereka yang dinamakan atau yang bernama Al-Kulaini. Kitabnya Al-Kafi, yang mana jejengkotnya Syiah yang dulu yaitu Husain Al-Habsyi yang di Bangil sana, dia pernah mengatakan Al-Kafi lil Kulaini Abi Ja'far bin Ya'qub Al-Kulaini, bahwasanya Al-Kafi karangannya Al-Kulaini, nama lengkapnya Abu Ja'far bin Ya'qub Al-Kulaini, yang meninggal binasa tahun 329 Hijriah. A'zamuha wa aqwamuha wa ahsanuha, merupakan kitab induk Syiah Rafidah yang paling agung, yang paling lurus, yang paling baik. Wa matnuha fihi sittata asyara wa mi'a wa tis'in hadisan. Isinya ada 16.190 hadis. Ini adalah rekomendasi dari jejengkot Syiah yang dahulu yang bernama Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi yang ada di Bangil sana. Dan itu juga direkomendasi oleh ulama-ulama Syiah Ar-Rafidah yang lainnya. Di dalam kitab Al-Kafi fil usul, kitab Al-Kafi itu ada 8 juz dengan 3 temanya, ada Al-Usul, Al-Furu' dan Ar-Raudhah. Di dalam Al-Usul juz yang kedua, di sini disebutkan halamannya, halaman 634, cetakan Tehran, Iran sana. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah yaitu Al-Husain radhiyallahu anhu, kata mereka, innal Qur'an alladzi ja'a bihi Jibril alaihissalam ila Muhammad sallallahu sab'ata asyara alfi ayat. Bahwasanya aslinya Al-Quran itu yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad ada 17.000 ayat. Sekarang kalau Anda buka ada berapa ayat? 6.666 sekian, 6.000 sekian lah. Berarti tinggal berapa yang ada sekarang ini? Menurut mereka berapa? Sepertiganya, 2/3 hilang. Itu adalah penodaan mereka terhadap agama Islam, pelecehan mereka terhadap agama Islam. Maka masih bisakah mereka dikatakan kaum muslimin? Sedangkan kitabnya sudah apa? Dilecehkan. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya dalam kitabnya juga Al-Kafi fil usul juz al-awwal, tadi juz yang kedua, sekarang juz yang pertama, halaman 240 sampai 241.
Sama juga mereka menisbatkan secara dusta kepada Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Mereka mengatakan wa anna indana la mushaf Fatimah. Kita itu orang-orang Syiah Rafidhah punya mushaf namanya mushaf Fatimah. Wa ma yudri ma mushaf Fatimah. Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Kemudian kata dia, mushaf Fatimah fihi salasa marrat, ya. Mis'a Qur'anikum wa laysa fil Qur'anikum minhu harfun wahidun. Kata Al-Kulaini di sini, mushaf Fatimah itu 3 kali lipat Qur'annya kalian. Seperti yang dikatakan tadi. Yang asli Al-Quran kata mereka ada di mereka. Kemudian kata mereka, demi Allah tidak ada satu huruf pun yang sama dengan apa? Al-Quran Karim. Sekali lagi, masihkah bisa dikatakan mereka kaum muslimin sedangkan kitabnya sudah apa? Berbeda. Kalau diperinci lagi itu secara umum. Mereka misalnya membawakan ayat dan Al-Baqarah misalnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Itu Al-Qur'an kita. Kalau Al-Qur'annya mereka beda. Ada tambahannya, yaitu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin. Tambahannya apa? Fi aliyin. Sekali lagi, ini bedanya agama Syiah Ar-Rafidhah dengan agama Al-Islam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang serupa dengan itu, tambahan-tambahan yang mereka tambahkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Padahal sekali lagi Allah telah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran Al-Karim. Dan ini pun diperkuat oleh tokoh agama mereka, ya, dengan mengarang sebuah kitab, ya. Alhamdulillah, Ana sebenarnya punya di rumah, cuma berat mau membawanya karena agak tebal. Yaitu Fathul Khitab fi Isbati Tahrifi Rabbil Arbab, ya. Ada kitab yang berjudul Fathul Khitab, ya. Ucapan yang tegas tentang adanya penyelewengan, penyimpangan di dalam kitab Rabbil Arbab, yaitu Al-Quran Karim. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang Syiah Rafidhah betul-betul melakukan pelecehan terhadap kaum muslimin. Oleh karena itulah kewajiban kaum muslimin untuk bangkit melawan mereka, untuk bangkit mengusir mereka. Ya, meskipun sekali lagi bukan dengan cara yang anarkis. Kita serahkan kepada pemerintah, kita doakan semoga pemerintah membuat surat larangan beredarnya ajaran Syiah Rafidhah sebagaimana telah dikeluarkannya surat larangan kepada apa? Kelompok Al-Ahmadiyah. Karena kelompok Syiah lebih berbahaya daripada kelompok Al-Ahmadiyah. Baik secara akidahnya maupun dalam apa? Sejarah kebengisan mereka. Belum pernah tercatat dalam dunia kekejaman orang-orang Yahudi seperti kekejaman orang Syiah Rafidhah. Ya. Seperti misalnya zaman ini saja. Ya. Atau belum pernah dengar zaman ini kelompok Yahudi membantai kaum muslimin sampai misalnya 10.000 dalam satu waktu, dalam waktu yang beruntun. Ya. Namun sekarang Syiah Ar-Rafidhah yang dipimpin oleh Iran sekarang membantu kelompok Syiah Al-Batiniyah An-Nusairiyah di Suriah membantai ratusan ribu kaum muslimin sampai detik ini. Dan dunia bisu, dunia diam, tidak ada lagi apa? HAM. Ya. Mana itu HAM? Mana itu PBB? Hanya apa? Omong kosong. Karena apa? Karena kemaslahatan sesuai dengan apa? Keinginan antek-antek mereka dari kelompok Syiah Rafidhah dengan Syiah An-Nusairiyah Al-Batiniyah. Sudah hampir 3 tahun namanya pembantaian terjadi. Ya. Namun itulah dunia panggung sandiwara. Ya. Katanya PBB mau melakukan agresi terhadap Suriah apapun namanya. Namun apa? Mana faktanya? Mana buktinya? Ya. Apalagi sekarang Syiah Iran dan juga mereka yang di Libanon yang menamakan dirinya sebagai Hizbullah
padahal adalah apa? Hizbullah wal Uzza, Hizbus Syaitan, Hizbus Iblis yang dipelopori atau diketuai oleh Nasrullah. Padahal itu adalah Nasus Syiah Ar-Rafidah qatalahullah. Ya, yang bersekongkol dengan orang-orang komunis, ya, Rusia untuk membantu kaum muslimin di Suriah sana. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Yahudi abad ini. Namun oleh karena itulah kata Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah, mereka kelompok Syiah al-Batinah Nusairiyah ini lebih kejam daripada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang An-Nasara. Maka paling layak untuk dikeluarkan ya surat larangan beredarnya Syiah di Syiah Rafidah di negeri kita ini. Jadi kita doakan semoga pemerintah ya mengeluarkan surat larangan tersebut, dan alhamdulillah sudah dimulai oleh apa? MUI untuk mengeluarkan buku seperti ini. Mungkin ya akan ada kelanjutannya insyaallah taala. Kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya kepada Syiah Ar-Rafidah qatalahumullah. Ini yang berkaitan dengan keyakinan mereka terhadap Al-Qur'anul Al-Karim. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana keyakinan mereka terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, kita harus meyakini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para Ar-Rasul. Sesuai dengan firman Allah dan sabdanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, Allah banyak memuji para sahabat. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Pujian yang sangat indah kepada para sahabat. Jaminan masuk surga bagi para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Namun apa kata Syiah Ar-Rafidah? Bahwasanya para sahabat murtad, ya, para sahabat itu menyelewengkan Al-Quran, para sahabat itu adalah, ya, kalau istilahnya biang keroknya perpecahan umat Islam dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula Allah menggambarkan tentang bagaimana sifat para sahabat dalam akhir surat Al-Fatah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah, dan yang bersama beliau yaitu para sahabat keras tegas kepada orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka para sahabat rukuk dan sujud mengharapkan keutamaan dan karunia keridhaan dari Allah. Zimau fi wujud min asal sujud. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud-sujud mereka. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan Al-Injil. Jadi para sahabat itu sudah disebutkan ciri-ciri mereka di dalam kitab Taurat dan Al-Injil. Bahkan kata para ulama, orang Syiah, ya, orang Syiah Rafidah itu lebih jelek daripada Yahudi ataupun Nasara. Kalau orang Yahudi ditanya siapa manusia terbaik, mereka menjawab sahabatnya Musa. Kalau orang Nasara ditanya siapa manusia terbaik setelah para nabi, mereka menjawab sahabatnya Isa. Namun kalau kita tanya kepada orang Syiah Rafidah qatalahumullah, siapa manusia terjelek, mereka pasti menjawab para sahabat Rasulullah SAW. Nah, yang kata ulama, orang Yahudi, orang Nasara lebih baik daripada orang Syiah Ar-Rafidah. Terutama dalam masalah apa? Sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah
memuji mereka dalam Taurat wal Injil, dalam Al-Quran, dalam 3 kitab Allah memuji para sahabat. Zalika masaluhu fit Taurati wa masaluhu fil Injil. Apa perumpamaan mereka? Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu minhum wa amilus salihati maghfiratan wa ajran 'azima. Perumpamaan mereka seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu berkembang, membesar sehingga mengokohkan batangnya. Yu'jibu zurra'a, membuat takjub yang menanamnya, yaitu kata para ulama menakjubkan, membuat takjub Rasulullah SAW. Ya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk Allah membuat murka orang-orang kafir dengan mereka. Dari kata-kata inilah Imam Ibnu Katsir mentafsirkan. Kata beliau, kalau kita lihat atau nanti silakan antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini akhir surah Al-Fatah, terutama dalam kata-kata liyaghidha bihimul kuffar, bahwasanya Allah membuat murka terhadap orang-orang kafir dengan para sahabat. Kata beliau, wa min hadhil ayah intaza al-Imam Malik rahimahullah taala atau rahmatullah alaih fi riwayatin anhu bi takfir rawafid alladzina yubghiduna sahabah. Dari ayat inilah Imam Malik menyimpulkan bahwasanya Syiah Rafidah itu kafir karena mereka apa? Membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini perlu kita sampaikan, ini pembahasan beda dengan pembahasan kita tadi. Ya. Bahwasanya dilarang apa? Gegabah mengkafirkan. Namun bukan berarti kata-kata gegabah mengkafirkan, dilarang gegabah mengkafirkan, dilarang mengkafirkan secara total, tidak. Kalau memang layak dikafirkan, ya dikafirkan. Ya. Dan ini apa? Kita mengatakan seperti ini sesuai dengan ucapan para ulama. Beda dengan kelompok Khawarij, mereka mengkafirkan sesuai dengan otak mereka, tanpa mengikuti para apa? Para ulama. Kalau kita ketika mengkafirkan kelompok Syiah Rafidah misalnya, ini apa? Hanya mengikuti jejak para al-ulama. Di antara Imam Malik yang jelas-jelas kata Imam Mukatsir mengkafirkan kelompok Syiah Rafidah. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya, apakah Syiah Rafidah itu kafir semuanya, ulamanya ataupun awamnya? Kata beliau, iya. Mereka adalah ubadu Ali. Mereka adalah penyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu nanti bisa dilihat dalam fatwa beliau terhadap kelompok Syiah Ar-Rafidah. Sebenarnya kalau ada kesempatan kita mau bacakan, cuma kelihatannya terbatas waktunya. Intinya kita jangan dituduh misalnya kok tadi dilarang mengkafirkan, sekarang kok mengkafirkan Syiah Rafidah. Kita katakan beda permasalahannya. Kalau memang yang tadi mereka kelompok Khawarij mengkafirkan tanpa ilmu, tanpa bukti, tanpa bimbingan para ulama. Sedangkan kita sekarang ketika mengkafirkan kelompok Syiah Rafidah itu karena apa? Bimbingan para ulama, karena bukti-bukti yang apa? Yang nyata. Yang sepakat yang mengatakan Al-Quran itu tidak orisinil, jelas kafir. Sepakat ulama mengatakan seperti itu. Ya. Apalagi ditambah dengan mungkin bisa dikatakan ribuan kekufuran kesyirikan orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Demikian pula Rasul SAW banyak memuji para sahabat. Ya. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah apa? Sahabatku, generasiku. Namun apa kata orang-orang Syiah Rafidah? Seperti yang dikatakan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya juga Al-Kafi. Kalau antum mau bukti, sebetulnya sekarang ini mereka sudah takiyahnya dikurangi, ya. Dengan bukti apa? Kitab-kitab mereka, baik kitab induk mereka dengan bahasa Arab baik kitab induk mereka atau kitab terjemahan mereka, ini mungkin yang bagi yang sudah punya
latar belakang yang kuat tentang akidah, manhaj, ilmu agama, bisa lihat dalam situs-situs mereka terbuka, ya, bisa di-download buku-buku mereka. Kalau mungkin Ana bisa tunjukkan, Ana sempat mendownload sebagian buku-buku induk mereka, diantaranya Al-Kafi yang punyanya Al-Kulaini. Meskipun Ana di rumah punya fotokopiannya, dan alhamdulillah kita juga di perpustakaan Syekh Ali bin Abi Thalib punya puluhan kitab-kitab marji mereka, ya, agar orang tahu bahwasanya ketika kita mengatakan Syiah sesat atau Syiah Rafidhah itu sesat dan keluar dari Islam, punya bukti yang nyata dari kitab-kitab mereka sendiri, ya. Demikian pula kitab terjemahan mereka. Ini misalnya ada mungkin kurang jelas, Furu Al-Kafi. Ini yang kita sampaikan di Al-Kafi ada 3 bentuknya. Ada Usul Kafi tentang masalah akidah, Furu Al-Kafi tentang masalah ibadah, tentang Ar-Raudhah juga. Demikian juga Usul, ya, Usul Al-Kafi. Ya. Ini Usul Al-Kafi, ya, dari cetakan Beirut, ya, cetakan yang macam-macam, ada yang Teheran, ada yang Beirut. Nanti akan kita sampaikan juga beberapa bukti ucapan mereka yang kufur dari kitab-kitab tersebut. Demikian juga dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak, ya. Di antaranya yang ada akidah Asy-Syiah, ya, judulnya inilah akidah Syiah. Ya, antum ini ya. Jadi sangat amat luar biasa gerakan mereka sekarang. Maka harus dilawan, harus diperingatkan umat tentang bahaya mereka. Apalagi sebagian mereka terkadang sangat halus ucapan mereka. Terkadang orang yang tidak punya background yang kuat tentang agama bisa hanyut dengan mereka. Anda mungkin bisa contohkan, ada sebuah kitab yang aslinya itu berjudul Kaifa Ihtadaitu. Kita punya di perpustakaan sana, karangan Muhammad At-Tijani As-Samawi. Ini sudah diterjemahkan sejak anak SMA dahulu, tahun 1996-an lah. Itu sudah ada buku tersebut diterjemahkan, dan sempat kita lihat juga dikaji oleh tokoh Syiah Indonesia yang bernama Umar Sahab, ya, di bedah buku tersebut. Isinya mencaci maki para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terkadang secara halus mencela para sahabat Rasulullah tersebut. Judulnya dalam bahasa Indonesia, akhirnya kutemukan kebenaran. Ya. Judulnya saja masya Allah kelihatannya indah. Akhirnya kutemukan kebenaran. Padahal aslinya, ya, padahal hakikatnya, kalau mungkin bisa kita kasih judul, akhirnya aku masuk neraka. Itu hasilnya, ya. Itu karena kebencian kepada para sahabat sangat amat kuat dalam buku ini, ya. Di sini ada banyak penjelasan masalah sahabat, ya, yang mana dikatakan para sahabat merubah hukum-hukum Allah, merubah masalah sholat. Ya, nah, mau contohkan saja, biar kita tidak dituduh oleh yang kita bahas itu Syiah di luar sana. Di Indonesia tidak seperti itu. Karena memang tokoh masyarakat kita ada yang mengatakan seperti itu. Bahwa saya Syiah di sini nggak seperti yang di luar sana. Ini ada judul, ya, judulnya saja sudah antum tahu, ya. Sahabat mengubah hatta sholat, ya. Para sahabat dituduh merubah syariat Allah sampai masa sholat pun dirubah oleh para sahabat, kata mereka. Di antaranya di sini
dikatakan bahwasanya, ya, anak baca halaman 119, agar jangan sampai terkeliru dengan mengatakan bahwa para tabi'inlah yang mengubah segala sesuatu setelah terjadinya sejumlah fitnah, perselisihan dan serta peperangan. Ingin kunyatakan bahwa orang pertama yang mengubah sunnah Rasul dalam hal sholat adalah Khalifah Muslimin yang ketiga, yakni Utsman bin Affan. Begitu juga Ummul Mukminin Aisyah. Ini sekali lagi dibaca oleh orang-orang kita di Indonesia ini. Maka bagaimana mungkin kita bisa diam? Sahabat yang kita cintai, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, dituduh seperti ini. Bahkan lebih parah dari itu. Ya, tadi ana alhamdulillah dikasih Ustaz Sulhan buku terjemahan di sini, ada apa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau judul aslinya Bayan Haula Mauqif Syiah Imamiyah Isna min Ummil Mukminin Aisyah. Penjelasan tentang sikap Syiah Isna Asyariyah sama juga dengan Rafidhah terhadap Ummul Mukminin. Ya, kita mau bacakan di sini sebagiannya. Dikatakan di sini mereka mentafsirkan ayat, ya, ini sudah kita sampaikan tadi, laisa sya'nu an tastadil wa inna masya'nu an yakuna istidlaluka sahih. Bukan masalahnya engkau berdalil dengan ayat Al-Qur'an atau dengan hadis, namun bagaimana menempatkan apa? Ayat dan hadis tersebut pada tempatnya. Contoh di sini, orang Syiah Rafidhah mengambil ayat ditafsirkan untuk mencela para sahabat. Di antaranya surat An-Nahl ayat 92, Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kata Al-Ayyashi, tokohnya orang Syiah, demikian pula Al-Majlisi, mereka mengatakan yang dimaksud perempuan di situ adalah Aisyah, radhiyallahu anha, karena dia telah melanggar sumpahnya. Demikian pula ketika mereka membawakan ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-10, yaitu ayat yang berbunyi awalnya Daraballahu masalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Kata tokoh mereka, ahli tafsir mereka, Hashim Al-Bahrani, dalam tafsirnya dia mengatakan dari Abu Abdullah nisbah kepada Ahlul Bait secara dusta. Kata dia, maksud dua perempuan tersebut seperti perumpamaan Allah tentang Aisyah dan Hafsah yang membantu menyusahkan Nabi SAW dan menyebarkan rahasianya. Menuduh Aisyah dan Hafsah membantu menyusahkan Rasulullah SAW. Bahkan nanti akan kita sampaikan dalam riwayat mereka dikatakan yang membunuh Rasul adalah Hafsah dan Aisyah. Sekali lagi, ini antum bisa hukumi sendiri bagaimana kebiadaban Syiah terhadap agama Islam. Kemudian kita baca lagi juga terjemahan di sini. Yusuf Al-Bahrani berkata, dulunya Aisyah seorang munafik, kemudian murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Apa antum rela misalnya ibu antum dikatakan seperti itu? Kalau ibu kita saja digitukan, kita mungkin menghuluskan pedang, apalagi ummahatul mukminin. Intinya apa? Jangan pernah tinggal diam dari kelompok Syiah Rafidhah, meskipun kalau perbuatan anarkis kita tidak mau seperti itu. Cuma paling tidak apa? Harus ada perlawanan kepada kelompok Syiah Rafidhah di mana saja mereka berada. Paling tidak apa? Dengan menyebarkan kedok mereka yang sangat jauh dari al-Islam. Disebutkan di sini dalam kitab Asy-Syihab As-Saqib fi Bayan Ma'na An-Nasib halaman 236, kata Yusuf Al-Bahrani, sungguh di masa hidupnya Rasulullah SAW, ia Aisyah termasuk orang-orang munafik. Lantaran bolehnya ia menjadi seorang mukminah pada waktu itu. Lalu ia menjadi murtad pada masa hidupnya, sebagaimana sekelompok besar yang murtad yang sebelumnya memegang teguh keimanan mereka. Dituduh apa? Ummahatul Mukminin Aisyah dan Hafsah murtad, atau Aisyah radhiyallahu anha murtad dari agama Allah, bahkan sebelumnya
munafik. Bahkan dikatakan di sini bahwasanya Aisyah dalam kitab-kitab orang-orang Syiah Rafidhah itu dijuluki dengan Ummul Khaba'ith, ya, yaitu induk dari segala apa? Kejelekan. Ya. Bahkan ada seorang tokoh Syiah Rafidhah yang alhamdulillah sudah terbunuh beberapa saat yang lalu, namanya Hasan Shahata, ya, yang dia diseret oleh orang kampungnya sendiri karena melakukan nikah mut'ah di kampungnya, melakukan perzinahan rame-rame di sana, dan juga dia mencaci habis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ingin kita perdengarkan kepada antum agar antum lebih semangat lagi membantah Syiah Rafidhah. Kita downloadkan dari ucapannya dia, ceramahnya dia. لماذا سميت عائشة في حق؟ Tak dengar ya, kurang dengar ya. Hah? Dengar ya? حميرات تصير حمارة. هي بتخافوا ليه؟ انتوا احرار. عائشة مجروح. Ya, tadi dikatakan kenapa Aisyah itu digelari dengan Humairah. Kata dia, Humairah itu tasghir dari kata-kata al-himar, keledai. Ya. Ini ucapan mereka terhadap Aisyah. Ya, kita lihat dengarkan lagi ucapannya dia. Jadi kata dia, Aisyah itu dilaknat oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu intinya. Naudzubillah min dzalik, semoga laknat itu kepada mereka. الذي حكم بنفاقها هو النبي المصطفى. يعني واحد يأتي ويقول أبو بكر رضي الله عنه وأبو بكر أول ظالم لرسول الله ولآل بيته. كيف اتحدناه على هذا؟ Dan dia terakhir tadi mengatakan, bagaimana mungkin kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu padahal dia yang pertama kali mendolimi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orangnya, ya, kalau mukanya seperti ini. Alhamdulillah, ya, sudah binasa, diseret oleh dibunuh oleh orang kampungnya sendiri yang sangat amat misalnya jijik dengan perbuatan orang ini, baik terhadap para sahabat ataupun karena dia melakukan nikah mut'ah atau perzinahan massal di kampung orang-orang tersebut. Ya, itu ucapan sebagian orang Syiah. Kita tambahkan lagi di sini. Yang pertama dari ucapan orang-orang Syiah yang diwakili oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, ia mengatakan kana nasu ahla riddah ba'da wafati Rasulullah ila salasa. Bahwasanya semua para sahabat sepeninggal Rasul itu murtad kecuali apa? 3 saja. Salman, Abu Dzar, dan Al-Miqdad. Semua Abu Bakar, Umar, Utsman dan semua para sahabat murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah telah mengatakan lagi, ya, wasabiqunal awwalun, di antara Abu Bakar wa Umar wa Utsman, ya, minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan Syiah kaum muslimin sedangkan mereka mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang membela, memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu dari Al-Quraini. Tokoh mereka yang lain yang bernama Al-Majlisi dalam kitabnya Haqqul Yaqin halaman 519, dia mengatakan wa aqidatuna fit tabarru annana natabarra minal asnamil arba. Akidah kita dalam berbarok, berbenci, bermusuhan itu adalah kita berlepas diri, kita membenci, kita memusuhi 4 berhala. Siapa 4 berhala itu? Kata mereka,
Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Ya. Kemudian tidak cukup hanya itu saja. Al-Majlisi mengatakan wanisail arba, kita juga berlepas diri membenci, memusuhi 4 wanita. Siapa itu? Yang pertama adalah Aisyah, wa Hafsah, wa Hindun, wa Ummu Hakam. Kemudian tidak cukup hanya itu saja. Mereka kelompok Syiah telah menyatakan permusuhannya dengan kita juga. Apa kata Majlisi? Wa min jami'i atba'ihim wa asyaihim. Ya. Dan kita kelompok Syiah Rafidhah berlepas diri dari para pengikut sahabat-sahabat tadi. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Ad-Da'wah Salafiyah, kita memproklamirkan kita cinta para sahabat, kita mengikuti para sahabat, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafa Ar-Rasyidin Mahdiyyin. Maka apa? Ya, mereka telah memproklamirkan membenci kita, memusuhi kita. Maka demikian pula kita harus juga mengatakan seperti itu. Al-jaza' min jinsil amal. Masa mereka mengatakan seperti itu, kita mau apa? Merangkul mereka. Ya, maka wajib bagi kita apa? Menanamkan permusuhan kepada kelompok Syiah Rafidhah yang kafirah, yang musyrikah, yang juga apa? Murtad anil Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Ibrahim dan nabi-nabi bersama beliau ketika mereka mengatakan inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, ya. Dan telah apa? Nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini juga harus kita apa? Proklamirkan. Dan itu termasuk apa? Ajaran Islam yang sebenarnya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul Salasah mengatakan Al-Islam huwa istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya. Kemudian tunduk patuh kepada perintah Allah dan sekaligus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Di antara orang musyrikin adalah Syiah Ar-Rafidhah. Maka kewajiban kita ada al-bara', berlepas diri kepada mereka, ya, atau dari mereka. Ini adalah apa? Sekali lagi, bukan kita yang memulai, namun mereka yang juga apa? Memulai. Ini ucapan Al-Majlisi. Kemudian kita tambahkan lagi seorang yang bernama Husain bin Abdul Samad Al-Amili dalam kitabnya Usulul Akhyar ila Usulul Akhbar fi Na'ti Sahabah. Dia mengatakan haula nataqarrabu ila Allah Ta'ala wa ila Rasulih bi bughdihim wa sabbihim wa bughdi man ahabbahum. Ya, antum dengarkan sesama bagaimana mereka memproklamirkan permusuhan dengan para sahabat dan dengan kita semuanya kaum muslimin. Seorang yang tadi bernama Husain bin Abdul Samad mengatakan para sahabat itu kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kita kepada Rasulnya dengan membenci mereka para sahabat, mencela mereka, mencaci maki mereka, dan membenci orang yang mencintai mereka. Ya. Masihkah kita mengakui mereka adalah saudara kita kaum muslimin? Masihkah kita ingin untuk bersatu dengan mereka, sedangkan mereka sendiri terus terang memproklamirkan kebencian permusuhan mereka kepada para sahabat dan kepada kita semuanya? Ya. Tapi tadi dikatakan wa bughdi man ahabbau. Kita cinta kepada para sahabat. Dia mengatakan apa? Membenci orang yang mencintai para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wajib kita membenci orang yang membenci para sahabat. Seperti kata Al-Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan tentang ciri Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Beliau mengatakan wa nuhibbu ashaba Rasulullah SAW
wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita wajib cinta kepada para sahabat Rasul SAW. Namun kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Wala natabarra'u min ahadin minhum. Dan kita tidak boleh benci kepada seorang pun dari para sahabat. Kemudian kata beliau, wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum. Dan kita wajib membenci orang yang membenci mereka atau yang mencela para sahabat. Itu akidah kita. Makanya kita harus benci kepada Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat. Kemudian kata beliau, wa hubbuhum imanun wa ta'atun wa ihsanun wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Cinta kepada para sahabat adalah taat kepada Allah, adalah keimanan, adalah al-ihsan, perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, membenci para sahabat, kata Imam Tahawi, adalah kekufuran, kemunafikan, dan kesesatan. Dan ini pun yang juga disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Kelompok al-ansar, para sahabat, tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang beriman, dan tidaklah yang membenci para sahabat khususnya al-ansar kecuali munafik. Ya. Maka benar kalau orang Syiah Rafidhah adalah al-munafiqun karena mereka membenci para sahabat. Dan dalam riwayat lain Rasul mengatakan, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan cinta kepada kaum al-ansar, kepada para sahabat Nabi SAW. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dan tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar. Ya. Makanya para ulama sangat amat keras tegas kepada kelompok Syiah Rafidhah. Di antaranya nanti akan kita sampaikan ucapan 3 imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tentang Syiah Rafidhah. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, kata beliau, ma'arahu alal Islam. Aku berpendapat orang itu bukan di atas Islam. Artinya bukan kaum muslimin. Demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu fa'lam annahu zindiq. Apabila Anda melihat seseorang mencaci salah satu sahabat saja, ketahuilah dia adalah zindiq. Satu saja, kalau dia mencelanya itu zindiq, apalagi mencela semuanya. Namanya apa? Ya, zindiq kuadrat ya sudah, atau mungkin 1000 kuadratnya. Ya, apalagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dicaci maki seperti itu. Kemudian kata Abu Zur'ah Ar-Razi, kata beliau, wal Quran indana haqqun wa rasul indana haqqun wa inna ma adda ilaina hadal kitab wa sunnah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Quran dan Rasul al-Hadis itu hak menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wa inna ma adda ilaina hadal kitab wa sunnah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membawakan Al-Quran dan Sunnah kepada kita adalah para sahabat. Innama yuriduna an yujarrihu syuhudana liyubtul kitab wa sunnah. Sesungguhnya mereka ketika mencaci maki para sahabat tujuannya untuk menjatuhkan saksi-saksi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Mencela mereka yang mencela sahabat itu yang lebih utama, dan mereka yang mencela sahabat adalah az-zanadiqah. Az-zanadiqah zindiq, sinonimnya al-munafiqun. Maka sekali lagi inilah yang harus kita perbuat, membela para sahabat. Ya, harus kita lawan orang-orang Syiah yang mereka membenci, mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca lagi ucapan tokoh mereka juga yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar Nu'maniyah juz yang kedua halaman 278. Dia mengatakan, terakhirnya di sini kita sampaikan, inna rabbal ladzi khalifatu nabiyyi Abu Bakar laisa rabbana wala zakan nabi nabiyana. Kata dia, Rabb, ya, Tuhan sesembahan yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar
bukanlah Rabb kita, dan nabinya bukan nabi kita. Paham tuh? Jadi mereka sendiri telah memproklamirkan mereka bukan kaum muslimin, karena mereka nggak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengakui Nabi Muhammad. Ya. Sekali lagi kata dia, Rabb, Tuhan, sesembahan yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar, bukan Rabb kita, dan nabinya itu bukan nabi kita. Itu ucapannya dia. Masihkah kita mengatakan mereka kaum muslimin? Sedangkan mereka sendiri memproklamirkan mereka bukan apa? Penyembah Allah, bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu kata siapa? Nikmatullah Al-Jazairi, tokohnya mereka dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ya. Cukup atau belum? Hah? Ini ya kemudian ya tidak cukup itu saja ya. Sekarang kita ingin sampaikan kalau tadi tokoh-tokoh mereka yang kudama yang terdahulu ya, Al-Kulaini, Al-Majlisi ya, An-Ni'matul Al-Jazairi, sekarang tokoh mereka di abad ini yang dahulunya banyak diidolakan oleh sebagian kaum muslimin karena dianggap sebagai pahlawan Islam melawan Barat dengan adanya revolusi Iran. Siapa itu? Al-Khumaini ya. Bahkan sosoknya dikatakan ya sebagai pahlawan Islam, padahal adalah pahlawannya Syiah Rafidah ya, adalah tokohnya orang-orang yang kufar munafiqin. Kita baca ucapannya ya, biar mereka yang masih mengidolakan ya, istilahnya orang Jawa melek matanya ya, membuka matanya bagaimana kekufurannya ya Al-Khumaini. Yang pertama kita sampaikan di sini dari kitabnya Kashful Asrar ya, halaman 114. Alhamdulillah anak juga punya kitabnya ini. Dalam halaman 114 dia mengatakan, ulaika sahabah allazi lam yakun yuhimmum illa dunya wal husul ala al-hukmi dunal Islam wal Quran. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang tidaklah mereka pentingkan kecuali dunia saja ya. Tujuan kepada para sahabat yang kecil. Wal husul ala hukmi dunal Islam wal Quran. Yang mereka pentingkan, kata ayat Khumaini ini, para sahabat hanya mementingkan dunia, kedudukan, bukan Islam dan bukan Al-Quran. Walladzina ittakhadul Quran mujarrada zari'atin li tahqiqi nawayahum al-fasidah. Mereka para sahabat, kata Khumaini, itu menjadikan Al-Quran sebagai fasilitas jalan untuk menuju ya, mewujudkan niat-niat mereka yang jelek, yang rusak ya. Padahal Allah dalam Al-Quran mengatakan tadi, ya betahuna fadla minallahi wa idwana. Mereka mengharapkan ridho dan terutama dari Allah. Allah tahu hati mereka, para sahabat hatinya paling baik. Namun kata Khumaini, hati para sahabat, niat para sahabat itu jelek ya. Mana yang antum pilih? Firman Allah atau ucapannya Khumaini ini? Hah? Ya. Kemudian tidak cukup hanya itu saja ya. Khumaini bukan hanya mencela, mencaci maki para sahabat, bahkan mencaci Rasulullah SAW. Antum dengarkan ucapan ini. Ucapannya Al-Khumaini Al-Halik dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 155. Dia mengatakan, wa wadihun bi anna nabiyya law kana qad ballagha bi amril imamah tibqan lima amara bihi Allah wa badala al-masai fi hadzal majal lama nasabat fil buldan islamiyah kullu hadhihi ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik ya. Kata dia yang jelas ya, seandainya Nabi SAW menyampaikan semua permasalahan agama ini, terutama masalah kepemimpinan, keimaman, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan seandainya mengerahkan seluruh usaha beliau tentang masalah kepemimpinan ini, maka tidak akan mungkin terjadi perpecahan di negara-negara al-Islam. Apa maksudnya? Hah? Intinya, maksudnya bahwasannya Rasulullah, kata mereka, biang keladi perpecahan umat ini ya.
Karena Rasul belum menyampaikan pemimpin setelah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Khomeini menuduh Rasul biang apa? Biangnya perpecahan. Karena Rasul tidak menyampaikan yang sebenarnya tentang masalah kepemimpinan ini. Masihkah mereka seperti dikatakan kaum muslimin? Ya. Sedangkan mereka apa? Menuduh dengan tuduhan kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masihkah orang seperti ini diidolakan? Ya. Naudzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala apa? Mengadab dia di waktu dia mati. Ketika dia mati, kemudian orang-orang pengikutnya ngalah berkah, kemudian apa yang terjadi? Ya. Sampai telanjang dia ketika apa? Ditandu. Karena apa? Pengikutnya royoan apa? Berebut kain kafannya sampai telanjang bulat dia. Ya, itu kata para ulama, ini salah satu apa? Pelajaran bagi orang seperti ini. Ya, di dunia sudah apa? Seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini ucapannya Al-Khomeini. Ya, sebenarnya masih banyak ucapan-ucapan keji mereka terhadap para sahabat Rasulullah yang sudah kita sampaikan tadi. Kita baca lagi dalam seorang yang bernama Al-Ayyashi. Dia mengatakan dalam kitabnya Hayatul Qulub juz yang kedua halaman 700 cetakan Tehran, dia mengatakan anna Aisyata wa Hafsata. Ini sebenarnya kita nggak mau baca, cuma demi amanah ilmiah, demi antum tahu bagaimana permusuhan mereka kepada Aisyah. Di sini disampaikan anna Aisyata wa Hafsata laknatullah alaihima wa ala abawaihima qatalata Rasulullah bisumi dabbarata. Sesungguhnya Aisyah dan Hafsah, kemudian Al-Ayyashi ini mengatakan semoga laknat Allah atas keduanya dan kepada atas kedua orang tuanya. Dan kita doakan sekali lagi, semoga laknat itu bagi yang mengucapkan tadi Ayyashi dan juga bagi syiar Rafidah semuanya di dunia wal akhirah. Dia mengatakan bahwasanya Aisyah dan Hafsah itulah yang membunuh Rasul SAW dengan racun yang telah direkayasa oleh keduanya. Ya. Dan lebih parah dari itu, mereka punya doa pamungkas yang diberi nama doa Sonami Quraisy. Doa untuk dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah Abu Bakar wa Umar. Mereka mengatakan Allahumma al'an Sonama Quraisy. Allahumma al'an Sonama Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Yaitu yang mereka maksud adalah apa? Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi insyaallah jelas sekali bagi kita semuanya sesuai dengan bukti-bukti nyata tadi, mereka adalah musuh para sahabat Rasulullah SAW, musuh Islam dan kaum muslimin. Sekarang akidah mereka terhadap imam-imam mereka. Ya, akidah mereka terhadap imam-imam mereka. Panitia, sampai jam berapa? Maghribnya. Apa ya? Selesai jam berapa? Soal jawab? Iya, sudah. Sudah kalah ya. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ana download kitab Ushul Kafi ya. Ushul Kafi karangan Al-Qulaini. Ini ana bacakan saja daftar isinya. Antum bisa hukum sendiri bagaimana ucapan mereka terhadap imam-imam mereka yang dikenal dengan Imam 12. Makanya mereka dinamai Syiah Imamiyah Itsaisyariyah. Dalam kitab ini, dalam footnote-nya atau dalam daftar isinya, halaman 313 ada bab dalam kitab Ushul Kafi yang berjudul Babu Annal A'immata alaihimissalam idza sya'u an ya'lamu alimu. Ya. Ada bab dalam kitabnya Ushul Kafi tadi orang Al-Qulaini bahwasanya imam-imam mereka itu apabila menghendaki untuk mengetahui sesuatu pasti mereka bisa mengetahui.
Artinya la takhfalim khafiyah. Kata mereka, imam-imam mereka tidak pernah tersembunyi sesuatu apapun. Semua yang mereka ketahui. Artinya apa? Mereka mendudukan imam-imam mereka seperti siapa? Seperti siapa? Hah? Seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, la takhfalim khafiyah. Kalau kita orang beriman mengakui yang hanya mengetahui segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahada, yang tahu yang ghaib maupun yang nyata. Namun mereka mengatakan imam-imam kita juga mengetahui seperti itu. Bahkan lebih dari itu. Itu bab yang halaman 313. Halaman berikutnya atau masih halaman 313 ada bab annal a'immata alaihimussalam ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Kata mereka, imam-imam mereka mengetahui kapan mereka mati dan mereka mati dengan kehendak mereka sendiri. Ya. Makanya ulama mengatakan al-junun funun. Orang gila itu macam-macam. Ya. Ya seperti ini, ya seperti yang kita sampaikan tadi. Orang yang berakal sehat, ya, nggak sampai seperti ini. Kok ada manusia seperti ini? Ya, mengatakan bahwasanya imam-imam mereka tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan apa? Kehendak mereka sendiri. Makanya Rasul mengatakan, "Idalam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kalian tidak punya rasa malu, berbuat seenaknya seperti ini. Ya. Tambah lagi, ya bab berikutnya halaman 316 dalam kitab Ushul Kafi. Bab annal a'immata ya'lamun ilma makana wa ma yakun wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'un shalawatullah alaihim. Kata mereka, imam-imam mereka itu mengetahui apa yang telah berlalu. Ya, masa lampau dahulu mereka mengetahui. Wa ma yakun, apa yang sedang terjadi. Ya. Dan mungkin ya sekarang yang kita lakukan kata mereka apa? Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali kesyirikan mereka, bagaimana mereka apa? Menuhankan imam-imam mereka. Kemudian lebih dari itu, ya dalam bab berikutnya, ya halaman 473 kitab Masih Ushul Kafi, ada bab yang mengatakan bab annal arda kulluha lil imam. Bahwasanya bumi ini semuanya untuk imam-imam mereka. Jadi kita ini numpang, ya. Ya, bumi ini semuanya milik orang-orang Asyiah dengan imam-imamnya mereka. Jadi sekali lagi, kekufuran mereka sangat amat nyata. Kita tambahkan lagi. Ini dalam kitab Al-Kahfi juga. Ini kita nukil dari sini saja. Mereka orang Syiah atau Al-Qulaini mengatakan inni a'lamu atau inilah a'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa a'lamu ma fil jannah wa ma fil nar wa a'lamu ma kan wa ma yakun. Disebutkan dalam riwayat katanya bahwasanya aku, yaitu imam-imam mereka, mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang di surga, apa yang di neraka. Ya. Dan aku mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang, apa yang akan terjadi. Padahal akidah kaum muslimin mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul, manusia terbaik, tidak tahu yang gaib. Rasul SAW diperintahkan Allah Taala dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak tahu atau tidak memiliki yang bermanfaat atau yang bermadarat kecuali dengan seizin dari Allah. Seandainya kata Rasul, aku tahu yang gaib, aku akan menambah banyak kebaikan dan tidak akan menimpaku kejelekan. Itu Rasul, Sayyidu waladi Adam. Namun kata mereka, imam-imam mereka apa? Lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itulah keyakinan mereka, bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah
itu lebih mempercayai imam mereka daripada Rasul SAW. Rasul itu di bawah imam mereka. Ya. Ini pula yang dikatakan oleh Al-Khumaini. Ya, Anda juga mendownload kitabnya yang berjudul Al-Hukumah Islamiyah. Di situ dia mengatakan wa min daruriyati ad-madhabina anna li a'immatina malakan anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ini halaman 52 yang Anda kasih tanda ini. Dia mengatakan, ya, wa inna min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya di antara keyakinan madhab kami, madhab Syiah Rafidhah, bahwasanya kita memiliki imam-imam yang, ya, kedudukan mereka tidak bisa dijangkau, disamai oleh malaikat yang dekat oleh Allah atau oleh nabi yang diutus oleh Allah. Jadi imam mereka lebih utama, lebih mulia daripada Jibril, daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah ucapannya siapa? Ya, Al-Khumaini Al-Halik dalam kitabnya. Ini kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Ya, karangan di sini Al-Marja Ad-Dini Al-A'la. Ya, tulisannya apa? Referensi marja agama, ya, paling tinggi di Iran sana. Ya, Imam Al-Mujahid As-Sayyid Ruhullah Al-Khumaini. Masya Allah. Ya, dikatakan mujahid, mujahidnya Syiah. Ya, mujahidnya orang-orang Al-Munafiqin. Ini sekali lagi. Dan antum, ya, juga antum yakini di antara akidah Syiah yang paling berbahaya adalah akidah apa? At-taqiyah, akidah kemunafikan. Ya, pintar bersandiwara. Ya, seperti sekarang ini mereka sedang bersandiwara. Sekarang ini di media digambarkan seolah-olah mereka lah pahlawan Islam yang berani melawan apa? Barat. Ya. Padahal mereka adalah antek-anteknya apa? Barat. Seperti yang sekarang terbukti, mereka apa? Bersengkongkol dengan Barat untuk menghabiskan kaum muslimin di Suriah sana. Mustahil nuklirnya untuk orang-orang Yahudi, mustahil. Ya. Kenapa? Yahudi dengan Syiah seperti anak dengan apa? Bapak, seperti cucu dengan apa? Dengan kakeknya. Karena yang memproduksi Syiah Al-Rafidhah siapa? Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Orang Yahudi yang masuk Islam dalam keadaan munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang dia apa? Termasuk biang kerok terbunuhnya Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah sandiwara mereka. Dusta kalau mereka dikatakan apa? Membela Islam untuk menghancurkan Barat. Ya, tidak mungkin. Ya. Dan itulah yang Allah firmankan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman seperti kalian. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka akan mengatakan kami bersama kalian, kami hanya apa? Berpura-pura memperoleh orang-orang apa? Beriman. Jadi itulah yang harus kita apa? Waspada. Ya, sebetulnya masih banyak akidah-akidah mereka yang kufur. Namun ada utang saya yang belum terbayar, yaitu masalah sejarah. Ya, sebelum saya tinggalkan tempat ini atau kita tutup kajian ini, perlu kita sejenak sampaikan sejarah kebiadaban mereka terhadap kaum muslimin. Kalau tadi kebiadaban akidah mereka, sekarang kebiadaban sejarah mereka yang membantai kaum muslimin, ya, sejak dahulu kala sampai detik ini. Di sini Asy-Syaikh atau Afwan Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah berkata dalam halaman 23, wa idza tasaffahta akhil muslim kutubat tarikh tajidu anna syi'ata min yaumi ussisa ila yaumina hadza wa ila ma sya'allah tahmir risalatan wahidah. Apabila Anda, wahai saudaraku muslim, membuka kitab-kitabnya sejarah para ulama, Anda akan mendapati bahwasanya Syiah Rafidhah sejak awal berdirinya, ya, sampai hari ini, ya, dan sampai masya Allah kata beliau, itu membawa satu tujuan. Apa tujuan mereka?
al-kaidu lil Islam wal muslimin, untuk membuat makar terhadap kaum muslimin, untuk membuat rencana jahat kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin. Wa takatuf ma'adaillah litta'amur ala Islam wal muslimin, dan untuk mereka bersatu padu, bekerjasama, bergotong royong dengan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tapi sekarang ini Rusia gabung dengan Iran, bergabung dengan Hizbullah di Lebanon untuk menghancurkan kaum muslimin di Suriah sana. Gabung dengan siapa? Orang komunis. Itu adalah kebiasaan mereka sejak dahulu kala. Kalau kita mau melihat sejarah lagi, kata beliau, walan ta'sura lahum tiwala tarikh al-islami ala mawqifin wahidin yashhad lahum bi intisarihim wa wara'ihim al-islam wal muslimin. Dan ketika Anda melihat sejarah lagi, tidak akan mungkin Anda dapati dalam sejarah Islam dan kaum muslimin ada satu sejarah yang mengatakan Syiah Rafidah membantu Islam dan menolak Islam. Tidak ada. Sekadar slogan saja, revolusi Islam, pada revolusi Syiah Rafidah, revolusi kemunafikan, kekafiran. Di antara di sini kata beliau, walakin at-tarikh yashhad aksa dzalik, dan sejarah membuktikan tentang kebiadaban mereka. Yang pertama kata beliau, fata'amur ala qadri al-Faruq radhiyallahu anhu minal majusi Abi Lu'lu' alladhi tusammihi Syiah Baba Syujaiddin. Yang pertama, terbunuhnya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tangan siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi. Karena apa? Dendam kepada Umar bin Khattab karena negaranya Persia diruntuhkan oleh Al-Khalifah Rasyid. Makanya Syiah sampai sekarang ini yang di Iran adalah orang-orang aslinya Persia Majusia. Maka mereka dendam kepada Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Bahkan di sini dikatakan, juga kalau kita lihat buku-buku Syiah, mereka memuji pembunuhnya Umar bin Khattab yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, dan mereka memberikan gelar sebagai bapak Syujauddin, pahlawan agama. Kepada siapa? Kepada siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Bahkan bahkan mereka berdoa dengan doa yang kita aminkan, yang kita aminkan. Mereka mengatakan Allahumma suhna ma'abi Lu'lu'. Mereka mengatakan apa dalam doanya? Ya Allah, bangkitkanlah kami di akhirat bersama Abu Lu'lu'. Maka kita aminkan semoga mereka dikumpulkan dengan Abu Lu'lu' al-Majusi di neraka sana. Ini doa kita kepada mereka. Bahkan wa tajallahu idan huwa bi'aidin wa bita'amurihim. Bahkan mereka merayakan hari terbunuhnya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian secara ringkas saja disebutkan yang kedua, pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid bin Nurain Utsman bin Affan. Siapa biang keladinya? Siapa biang keroknya? Pendirinya Syiah. Siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kemudian sejarah terulang pada kekhalifahan Al-Abbasiyah. Di antaranya di kota Baghdad, ketika terjadinya penyerangan terhadap At-Tatar yang kafir, sampai diibaratkan kota Baghdad banjir darahnya kaum muslimin. Sungai di Baghdad sana, apa namanya? Dejla Dejla itu banjir tinta-tintanya kitab-kitab para ulama. Daratannya banjir darahnya kaum muslimin, sungainya banjir tinta-tintanya kitab-kitab para ulama, karena dibuang di sana semuanya. Itu diantaranya karena jasa dua orang Syiah yang menyelinap di barisan kaum muslimin, di barisan kekhalifahan Al-Abbasiyah, yang bernama Al-Qummi dan Al-Tusi. Dia yang memberikan tempat, memberikan jalan, memberikan rahasia atau berita rahasia kepada kelompok Tatar untuk menyerbu Al-Khilafah Al-Abbasiyah. Syiah yang biang keladinya. Kemudian yang berikutnya, yang paling parah lagi, pada tahun 317 Hijriah, abad keempat Hijriah, ketika kelompok Syiah Al-Batiniyah, Al-Qaramita, mereka membantai kaum muslimin di Ka'bah ketika mereka tawaf tanggal 8 Zulhijjah tahun 317 Hijriah.
Antum bisa silakan lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Bagaimana mereka membantai kaum muslimin yang sedang tawaf di Baitullah, di Ka'bah, kemudian membuang bangkai-bangkainya, mayat-mayat kaum muslimin di sumur Zam-Zam. Kemudian mencukil Hajar Aswad dan dibawa ke negara mereka. Dan tokoh mereka yang punyanya Abu Thahir, katanya Ibnu Katsir Abu Najis, dia mengatakan menantang Allah Subhanahu wa taala. Aina tayran ababil? Mana itu tayran ababil, burung ababil? Artinya apa? Menantang Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah sanggup menghadapi Abraha, sekarang mana? Ya. Dan itu pula yang diucapkan oleh orang-orang Syiah Al-Batiniyah Nusairiyah sekarang ini di Suriah. Kalau antum lihat di YouTube itu, ucapan mereka mengatakan kita, Bashar Assad dan tentaranya sanggup berbuat apa saja. Kalian wahai kaum muslimin tidak akan sanggup melawan kita. Kemudian dia mengatakan bahkan Rob kalian tidak sanggup menghadapi kita. Itu ucapan siapa? Kelompok Syiah Nusairiyah qatalahumullah. Ya, maka bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan mereka? Bagaimana mungkin kita tersenyum kepada mereka? Bagaimana mungkin kita diam dari ulah mereka, daripada caci mereka kepada bukan hanya para sahabat, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih banyak lagi sebenarnya yang disampaikan di sini. Kemudian masih ada utang yang belum terbayar juga, satu kali lagi, yaitu ucapan para ulama tentang kelompok Syiah Rafidhah, ya. Biar lebih mantap lagi, biar kita tidak diombang-ambingkan oleh tokoh agama di negeri kita yang kadang pelin-pelan, yang kadang justru membela orang Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kita baca tadi ucapan Imam Ahmad sudah, ucapan Imam Malik sudah, ucapan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ma ra'aitu qauman ashhad min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-Rafidhah. Aku belum pernah melihat sekelompok manusia yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Demikian pula Imam Bukhari mengatakan, ma ubali sallaitu khalfal Jahmi war-Rafidhi am sallaitu khalfal Yahudi wa Nasara. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Jahmiyah atau Syiah Rafidhah, atau apakah aku salat di belakang Yahudi ataupun Nasara. Apa maksudnya? Tidak sah salat di belakang mereka, seperti apa? Salat di belakang orang Yahudi dan Nasara. Kemudian kata beliau, wala yusallam alaihim, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Wala yu'adun, kalau sakit tidak boleh dijenguk, ya. Wala yunakahun, tidak boleh dinikahkan, ya, dengan kaum muslimin atau kaum muslimat. Wala yushhadun, tidak boleh dijadikan saksi. Kemudian kata beliau, wala tu'kal zabai'uhum, tidak boleh dimakan sesembelihan mereka. Kenapa? Mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ahmad bin Yunus rahimahullah ta'ala, juga masih ulama terdahulu kala yang wafat tahun 227 Hijriah. Beliau mengatakan, lau anna Yahudiyan zabaha syatan wa zabaha Rafidiyun la'akaltu zabihatal Yahudi walam akul zabihatal Rafidi. Seandainya ada orang Yahudi menyembelih kambing, ya, dan orang Syiah Rafidhah menyembelih juga kambing, aku akan makan sembelihannya orang Yahudi karena dia ahli kitab, dan Allah menghalalkan dalam apa? Surat Al-Maidah, wa ta'amuhum halal lakum, ta'amnya mereka ahli kitab halal bagi kalian kaum muslimin, ya, selama mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ahmad bin Yunus, aku akan makan sesembelihannya orang Yahudi dan aku tidak akan makan sesembelihannya orang Rafidi. Kenapa? Li'annahu murtadun anil Islam, karena dia murtad dari Islam. Jadi sekarang sekali lagi, jangan salah paham. Kita tadi melarang gegabah mengkafirkan, namun bukan berarti apa? Tidak boleh mengkafirkan sama sekali yang memang layak dikafirkan, dan ulama juga mengkafirkan. Ya kita ikut para ulama, bukan mengarang-arang sendiri. Kemudian Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan, waqala wa takfiru haula wajibun fi ijazatihim ala Allah al-bada'. Mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidhah itu wajib karena mereka apa?
membolehkan Allah itu jahil. Ya, ini juga yang belum kita sampaikan. Mereka punya akidah namanya akidatul badan, yaitu meyakini Allah tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya apa? Sesuatu. Jadi kemarin ya Allah tuh nggak tahu kita berkumpul di sini. Sekarang ini kita berkumpul baru Allah tahu. Itu maksudnya mereka. Lain dengan apa imam mereka apa tahu apa yang akan datang. Ini pelecehan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Abdul Qahir Al-Baghdadi, wajib mengkafirkan Syiah Rafidhah karena mereka melecehkan Allah dalam masalah ini dan juga masalah yang lainnya. Kemudian kata Abdul Qahir Al-Baghdadi, ma ra'ayna wa la sami'na bi naw'in minal kufri illa wajadna syu'batan minhu fi madhhabir rawafid. Kita tidak pernah melihat atau mendengar sesuatu pun dari kekafiran kecuali kita dapatkan cabangnya itu ada dalam Syiah Ar-Rafidhah. Intinya apa? Syiah Ar-Rafidhah itu gudangnya kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Itu kata siapa? Abdul Qahir Al-Baghdadi. Masih kurang puas ucapan-ucapan ulama ini? Hah? Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita hidayah untuk istiqomah di atas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ad-da'wah salafiyah sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah ya yang nampak maupun yang tersembunyi sampai akhir hayat kita nanti. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, apakah julukan Habib dari kelompok Syiah atau kelompok yang lain? Kalau kita lihat dalam buku ya, sayangnya saya nggak bawa bukunya yang ditulis oleh BIN, Badan Intelijen Negara, sesuai dengan penelitian mereka mengatakan aliran Syiah yang masuk ke negeri kita ini pertama kali yang membawanya adalah para habib-habib dari kelompok Al-Alawiyin. Ya. Itu sejarah Pak. Sekali lagi menurut apa yang ditulis oleh BIN dalam kitabnya Masalah Syiah di Indonesia. Sejarah Syiah itu pertama kali di Indonesia dibawa oleh kelompok Habaib kata mereka dan juga kelompok Al-Alawiyin. Kemudian sekarang ini pisah. Ya. Ada yang mengikuti Syiah, ada pula yang anti Syiah. Namun ajarannya 11-12. Contohnya, ya, masalah mengkeramatkan kuburan. Orang Syiah mengkeramatkan apa? Kuburan Husain. Bahkan, ya disebutkan sebenarnya dalam buku ini, tanah Karbala, ya, yang ada di Irak sana, itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, kita baca biar antum lebih mantap lagi. Ana baca di sini halaman 28. Anallaha yukhatibul Ka'bah fayaqul ma fuddilti bihi fima a'taitu ardo Karbala. Allah kata orang Syiah berbicara kepada Ka'bah. Aku kata Allah tidaklah mengutamakan dirimu seperti aku mengutamakan Karbala. Ya. Illa bimanzilatil ibrah humisat fil bahri. Perumpamaannya, keutamaan Karbala, tanah Karbala, tempat meninggalnya Husain, dengan Ka'bah itu seperti jarum dicelupkan di lautan. Jadi kota Mekah itu, Ka'bah itu seperti jarum, ya, tetesan air yang lekat di jarum dengan apa? Lautan. Itu keutamaan Karbala dengan apa? Mekah. Ya. Itu pengkultusan mereka kepada kuburan. Ini juga sangat disayangkan dipakai oleh kelompok ya As-Sufi yang juga sebagian habaib ada di sana. Ya. Apalagi mungkin antum pernah lihat di YouTube ya, bagaimana seorang habib berdialog dengan apa? Dengan kuburan. Ya.
Ini apa lagi? Seperti yang kita sampaikan, al-junun funun. Gila itu apa? Macam-macam. Antum lihat saja, ya sudah bisa tahu orang ini ya gimana gitulah. Ya. Jadi sangat disayangkan. Ya. Mereka anti Syiah, cuma sebagian mereka apa? Kelakuannya, akidahnya kurang lebih dengan apa? Dengan Syiah. Jadi kita tidak perlu apa tertipu dengan slogan-slogan yang ada. Dia keturunannya Rasul kah? Dia darahnya biru kah? Darahnya pink kah? Atau darahnya hijau kah? Ya, Rasul mengatakan, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan apa? Nasab keturunannya. Nasab keturunan itu terakhir. Yang pertama apa? Iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah juga mengatakan likulin darajatun mimma amilu. Sesungguhnya orang itu mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Demikian pula, ya, Abu Thalib pamannya Rasul, langsung pamannya. Ya. Di mana sekarang? Hah? Di neraka. Padahal apa? Sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada manfaatnya tarik kerabat. Salah apa? Kufur, berbuat kekafiran, kesyirikan atau kemunafikan. Bahkan Rasul mengatakan kepada putri beliau sendiri, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti, launi anki minallahi syai'an." Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku harta yang engkau mau, karena aku tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung keturunan beliau. Namun beliau mengatakan, aku tidak bisa bermanfaat bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Yang bermanfaat bagimu adalah apa? Al-iman wal amal saleh. Apalagi yang sekarang sudah berabad-abad lamanya, ya, nggak mungkin ya meskipun berbuat apa-apa masuk surga, tidak. Maka jangan tertipu dengan slogan keturunannya Rasulullah SAW. Seandainya datang kepada kita membawa akta notaris saya keturunannya Rasulullah SAW, ya kita katakan, kenapa? Ya, seandainya engkau jelas-jelas ada akta notarisnya, ada stempelnya keturunannya Rasulullah SAW, kemudian mengapa? Ya, apa kita sujud kepada Anda? Ya. Kita dalam Islam bukan seperti kasta orang-orang musyrik, orang Hindu atau orang Buddha, ada kasta Brahma, ada kasta Sudra. Ya, kita dalam Islam sama. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Apakah kelebihan Al-Quran Syiah 2/3 dari Al-Quran kita juga sudah beredar di kalangan orang-orang Syiah dan dibaca oleh mereka? Iya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, mereka membaca mushaf ya yang mereka masih sembunyikan, masih belum terlalu beredar di kalangan semua manusia, namun di kalangan mereka sendiri, di antaranya ada istilah surat wilayah, ya, tambahan-tambahan tadi. Itu adalah mereka yang mereka simpan, mereka tambah-tambahin. Mohon informasi sepak terjang tokoh Syiah di Indonesia seperti Jalaluddin Rahmat. Ya sama, ya, mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Dan masih sama, ya, intinya Syiah Ar-Rafidhah di mana saja mereka berada sama, ya, akidahnya sesat dan menyesatkan dan kufur penuh dengan kemunafikan. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan kisah perang Jamal antara Aisyah dengan para sahabat yang lainnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, seperti Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang masalah persisian di antara para sahabat, ya, kita yakin yang pertama Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi saat ini terjadi. Dan Allah mengetahui, ya, ketika Allah mengatakan wasabiqunal awwalun, atau tadi Muhammadur Rasulullah walinama, Allah ketika mengatakan seperti itu, Allah tahu, bahkan ya paling tahu akan terjadinya perpecahan di antara perselisihan antara para sahabat. Namun tetap Allah merekomendasi mereka. Itu yang pertama harus kita yakin. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan perselisihan di antara para sahabat
itu adalah ijtihad para sahabat. Dan Rasul mengatakan dalam hadis beliau, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falau ajran wa in aqta falau ajrun wahid." Apabila seorang hakim, seorang ulama di antara para sahabat ketika mereka berijtihad dan benar mendapatkan 2 pahala, jika salah mendapatkan 1 pahala, tidak boleh dicaci maki. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Tilka dima'un taharallahu yufana far'an nutahiru alsinatan minha." Itulah darah-darah yang kami atau pedang-pedang kami disucikan darinya. Artinya kita nggak ikut perang bersama mereka. Dan sekarang ini kewajiban kita membersihkan lisan-lisan kita dari mencela mereka. Makanya Rasul mengatakan, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Apabila disebut tentang para sahabatku, jaga lisan, jangan mencaci maki. Apalagi Rasul mengatakan, "La tasubu ashabi." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku semuanya. Apalagi ummahatul mukminin, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha, as-siddiqah bintu siddiq. Kemudian seperti kata Imam Ahmad, beliau pernah ditanya tentang persisian di antara para sahabat, entah pada waktu perang Siffin atau perang Jamal. Beliau membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." Itulah umat-umat yang terdahulu yang telah lewat, bagi mereka amal perbuatan mereka, pahala yang mereka laksanakan, dan bagi kalian amal perbuatan kalian, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Sekarang ini intinya apa? Pikirkan kalian. Para sahabat bagaimanapun perbuatan mereka, mereka telah mendapatkan ampunan dan janji yang besar bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam akhir surah Al-Fatah, "Wa'adallahu alladhina amanu minhum wa amilus salihati maghfiratan wa ajran 'azima." Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara mereka dan beramal saleh, ampunan dan pahala yang apa? Yang besar. Jadi tidak ada ruang bagi siapapun untuk mencela para sahabat meskipun yang ikut dalam persisian tersebut. Apakah dosa syirik dapat diampunkan? Ya, kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia. Para ulama mengatakan, "Man taba taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Seperti dulu sebagian para sahabat ada yang musyrik, seperti Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulunya dia apa? Musyrik, kemudian masuk Islam, bertobat, diampuni Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga, pasti masuk surga. Ya. Kalau mau tobat, apapun dosanya Allah terima. Selama apa? Masih belum sakatul maut, belum matahari terbit dari arah barat. Umar Syihab, Quraisy Syihab berdakwah di TV, sering menukil syair-syair yang menyejukkan hati. Bagaimana hukum syair dalam pandangan secara sunnah? Sebenarnya jangan tanya syairnya, tanya orangnya, ya. Orangnya ini gimana? Itu. Yang pertama kita nasihati, hati-hati ya dengan orang-orang yang berceramah-ceramah di media-media umum yang ada sekarang ini. Selama kita belum mengetahui akidah dan manhajnya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah, seleksilah siapa yang kalian ambil ilmu dari mereka. Artinya perhatikan siapa guru-guru kalian, jangan ambil sembarangan. Apalagi dua orang ini sudah ma'ruf, rahasia umum, mereka adalah para pembela Syiah. Bahkan sejak SMA, Ana sudah mendapatkan satu buku kecil yang judulnya Quraisy Syihab Syiah. Di dalamnya disebutkan pernyataan temannya dulu di Mesir yang bersaksi dia adalah orang Asia. Dan kalau antum lihat dalam seperti yang saya sampaikan dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Nasional BIN, di antara mereka ini masuk ke dalam anggota orang-orang lembaga-lembaga Asia. Ya. Makanya dia getol untuk apa?
mengatakan Syiah tidak sesat karena minhum. Secara zahir kelompok Syiah Rafidhah bisa terlihat enggak ya? Kalau di Indonesia ini anak kurang tahu kalau ciri fisiknya itu kelihatannya tidak ada. Cuma kalau antum di Medina, antum tahu ciri khususnya orang Syiah Rafidhah dari Iran, ya. Wajahnya itu hitam kelam, hitamnya, mukanya menjijikan, itu orang-orang Syiah. Kalau antum lihat, kalau umrah atau haji, lihat orang-orang Syiah Iran, ya, itu mukanya, ya, kelihatannya nggak tahu muka manusia atau bukan, ya. Itu yang pertama, dan jelas ya, kalau sholat mereka tidak bersedekah, ya, dilepaskan tangan mereka. Kemudian kalau salam, mereka tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, namun menepukkan tangan di atas paha mereka. Ya. Ini secara zahir kelihatan orang Syiah kalau di Madinah sana, terutama dari Al-Iran. Kalau di Indonesia ini, ya itulah masih ada takiyah. Kenapa? Oh iya, TV Haji. Antum nanti bisa lihat di sini. Ini antum lihat ya di bukunya Muiz ini banyak tadi kita sampaikan TV-TV-nya, media-medianya Syiah dan juga lembaga-lembaga mereka. Ana melihat mereka sholat meletakkan batu untuk tempat sujudnya. Kiblat mereka kemana? Sebenarnya mereka nggak punya kiblat kecuali di Karbala sana. Ya, mereka kalau ke Ka'bah itu pura-pura saja. Apalagi mereka punya keyakinan Karbala lebih mulia daripada apa? Ya, bahkan mereka mengatakan orang berhaji 20 kali itu pahalanya sama dengan ziarah 1 kali di kuburannya Husain. Ya. Itu batu itu, ya. Bahkan kita dengar sekarang ini di Jakarta kapan lalu ada pameran tentang orang-orang Syiah. Di situ dijual batu untuk tempat sujud mereka. Katanya dari apa? Dari Karbala sana. Itu adalah ya kesyirikan mereka menyembah ya kuburannya Husain atau tanah Karbala. Wajah mereka dicajar dengan bentuk yang asing. Memang mereka makhluk asing ya. Dan ditato seperti kucing. Apakah mereka orang-orang Syiah Iran? Kalau ya seperti yang kita sampaikan tadi, orang-orang Iran itu wajah-wajah mereka kelihatannya tahu atau wajah-wajah manusia atau bukan. Ya. Ya. Yang mana? Inilah. Ya saya ambil. Gak jadi ya. Kalau orang Syiah mencari sahabat, dari mana mereka memperoleh hadis? Mereka rawi-rawinya khusus dari mereka sendiri. Ya. Kenapa? Iya, itulah agama mereka, agama ngarang-ngarang sendiri. Ya. Dari mulai A sampai Z. Seperti yang kata Imam Syafi'i tadi, "Ma ra'aitu qauman min ahli ahwa ashhadu bizunnah Rafidhah." Aku tidak pernah melihat sekelompok ahli ahwa, kelompok ahli bid'ah yang lebih baik berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Ya. Dan Syiah memiliki rawi-rawi sendiri. Ya, agar apa? Tidak bisa kata mereka tidak dilacak oleh Ahlussunnah. Sampai jam 6 sore. Alhamdulillah, jangan sampai jam 6 pagi. Ya, saya rasa cukup sekian. Karena ya nafas dan suara sudah habis-habisan. Ya, karena memang alhamdulillah, ya masih alhamdulillah aku lihat. Ya, sejak seminggu yang lalu sebetulnya saya sudah ya agak kurang enak badan, namun alhamdulillah masih bisa ketemu antum di sini. Alhamdulillah aku lihat, semoga masih bermanfaat suara anak ini. Ya, meskipun masih sangat indah. Ya, wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas kehadiran antum semuanya dan juga kepada panitia semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada ana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas iman dan di atas sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat nanti. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.